Merugi, hasil tangkap ikan yang sedikit tidak dapat menutup biaya operasional dan membeli solar. Kenaikan harga solar berdampak pada aktivitas nelayan di pesisir pantai utara Badegan, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Sebagian nelayan memilih tidak melaut dan menambatkan perahu mereka di tepi dermaga lantaran harga solar yang melambung tinggi mencapai Rp8.000 per liter di tingkat pengecer. Meski harga solar mahal, namun ada juga nelayan yang tetap melaut untuk mencari ikan dan rajungan. Nelayan mengaku hasil melaut yang didapat tidak sebanding untuk menutupi biaya operasional dan membeli solar. Harganya lagi gimana sekarang? Naik 8.000. 8.000 solar toh. Dari sebelumnya berapa? 6.000. 6.000. Berdampak nggak Pak sama penjualan berdampak ikan? sih. Ini penghasilan sedang sepi tuh, banyak ubur-ubur. Jadi melaut gimana? Berdampak banget ya. Mulai ada PLTU yang satu lagi itu, pokoknya ini udah 2 tahun loh nelayan bener. Kenapa Pak? Ya udah paceklik lah gitulah, buat makan-makan gitu. Buat solar aja udah berapa hari nih, udah berapa hari nggak berangkat, mau berangkat itu paling berapa jual. Hasil tangkapan nggak sebanding ya Pak ya? Iya nggak sebanding, apalagi mau kita ibaratnya buat kita sama orangnya yang kerja di laut buat solar aja itu pas-pasan. Gitu. Nelayan hanya bisa berharap ada bantuan sosial dari pemerintah terkait naiknya harga BBM bersubsidi yang membuat masyarakat nelayan semakin terpuruk. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Masih dari Cirebon, ojek daring menjadi salah satu sektor transportasi yang terdampak langsung dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Di kota Cirebon, mereka berharap naiknya BBM ini turut diimbangi dengan penyesuaian tarif pada aplikasi. Sejumlah ojek online yang mangkal di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon mengaku naiknya BBM bersubsidi jenis Pertalite sebesar Rp10.000 per liter ini dinilai sangat memberatkan. Pasalnya, BBM bersubsidi tersebut merupakan hal penting dalam operasional mereka untuk mencari nafkah. Hingga saat ini, naiknya BBM belum diimbangi dengan penyesuaian tarif pada aplikasi. Para ojek online berharap pihak aplikasi dapat segera melakukan penyesuaian tarif atau menurunkan pemotongan tarif dari aplikasi sehingga dapat mengurangi beban dari dampak naiknya BBM bersubsidi. Memberatkan nggak bagi ojek online? Ya sedikit memberatkan Pak. Memberatkan. Ya, memberatkan. Kenapa? Ya karena tarif ojolnya juga belum naik. Oh belum naik. 2 kali kan pembatalan. Oh gitu. Jadi harapannya gimana ini kenaikan BBM nih? Ya harapannya ya diikuti dengan kenaikan tarif. Kenaikan tarif. Oh gitu. Kalau untuk dari aplikasi mungkin saya inginnya untuk potongan-potongan yang menurut saya nggak masuk akal ya tolong dipertimbangkan kembali. Dipertimbangkan. Okay. Karena kalau misalkan harga ojek online juga naik, yang ditakutkan nanti masyarakat malah beralih ke transportasi. Para driver ojek online mengaku tidak bisa berbuat banyak. Penyesuaian tarif baru diharapkan tidak berpotensi membuat pengguna transportasi online menurun dan beralih ke transportasi umum lainnya. Demikian dilaporkan Makmur Hamdallah, TVRI Jawa Barat. Sementara itu di Bogor, ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 menyerbu sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum yang berlokasi di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Menyusul pengumuman pemerintah yang akhirnya menaikkan harga bahan bakar minyak. Antrian ratusan kendaraan roda 2 dan 4 seolah tak henti menyerbu stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di sejumlah wilayah di Kota Bogor. Salah satunya di depan SPBU Jalan Raya Pajajaran Kota Bogor, Jawa Barat, usai Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Kenaikan harga bahan bakar minyak tentu saja memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat, utamanya masyarakat kecil yang tingkat pendapatannya rendah dan terpaksa harus merogoh kocek lebih dalam. Salah seorang pengemudi ojol, Yana, ia mendukung kebijakan tersebut namun merasa keberatan dengan naiknya harga BBM tersebut. Saya sih mendukung aja ya, masalah keputusan pemerintah, tapi mudah-mudahan harga gue cepet dinaikin gitu. Makin kerasa sih kalau pengeluaran BBM kayaknya makin kerasa kalau 10.000. Oh, ya berat lah pokoknya buat ojol kayak kita mah sebenarnya mah. Meski mendukung juga ya. Coba, ya mau nggak mau kan kita harus mendukung juga gitu keputusan pemerintah.
sebetulnya masyarakat itu banyak keluhan, belum siap untuk naik BBM itu. Ya, karena kan ya, tidak seimbang dengan pembelian harga-harga. Kalau otomatis kalau naik BBM semua harga-harga juga ikut bisa naik, ya. Kenaikan BBM jenis Pertalite semula Rp7.650 menjadi Rp10.000, sedangkan solar semula Rp5.150 menjadi Rp6.800, sementara Pertamax semula Rp12.500 kini menjadi Rp14.500. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain masih terkait naiknya harga BBM, di antaranya BBM naik, penyesuaian tarif angkot dilaksanakan di Kota Bogor. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan Andalan FE. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Barat hari ini. Pemerintah Kota Bogor secara resmi mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif angkutan umum pasca naiknya harga BBM Sabtu kemarin. Kenaikan tarif ini mencapai 42% dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 bagi penumpang umum. Pasca naiknya harga bahan bakar minyak BBM oleh pemerintah pusat Sabtu kemarin, membuat pemerintah Kota Bogor menerapkan penyesuaian tarif angkutan kota atau angkot. Kenaikan tarif ini menyentuh 42% dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 bagi penumpang umum. Sementara bagi para pelajar, tarif yang sebelumnya Rp3.000 naik menjadi Rp4.000 per sekali jalan. Nantinya Dinas Perhubungan setempat akan mensosialisasikan kepada para supir angkot melalui organisasi angkutan darat Organda Kota Bogor. Kami juga melakukan penyesuaian tarif angkutan kota gitu ya. Jadi malam ini akan saya tanda tangan ya. Draftnya sudah ada untuk kemudian segera disosialisasikan kepada Organda, melalui Organda ya, kepada seluruh warga Kota Bogor. Selain itu, Pemkot Bogor juga akan menyiapkan perangkat aparatur dinas sosial untuk membantu pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan langsung kompensasi kenaikan BBM. Demikian dilaporkan Andi Firmansyah. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi pada hari Sabtu lalu. Kenaikan harga BBM tersebut berdampak pada kenaikan sejumlah harga bahan pokok. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan kenaikan harga BBM mulai dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Harga terbaru BBM bersubsidi dan non-subsidi tersebut berlaku mulai hari Sabtu lalu pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pedagang di pasar tradisional Cisalak Kota Depok, terutama pedagang minyak goreng dan pedagang beras mengatakan harga minyak belum ada perubahan signifikan sejak kenaikan harga BBM. Namun, pedagang khawatir nantinya harga minyak goreng akan merangkak naik lantaran kendaraan operasional angkutan minyak goreng harus mengisi BBM dengan harga saat ini. Penjual beras juga sangat mengeluhkan kenaikan harga BBM lantaran harga beras juga melonjak Rp1.000 per kilogramnya, sehingga mengakibatkan penurunan omset penjualan. Belum naik, soalnya kan belum belanja yang baru. Kalau belanja yang baru, nggak tahu deh naik apa enggaknya. Gimana sih Bang, semenjak BBM naik, harga beras ada perubahan nggak? Pasti ada ya, kalau perubahan mah. Naiknya juga banyak, bisa 1.000 sekilonya. Itu semua jenis beras, Bang? Semuanya, semua jenis beras. Selain membekaknya nilai subsidi energi, tingginya harga minyak mentah serta melemahnya kurs rupiah juga menjadi alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Demikian dilaporkan Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat. Sementara itu, Wali Kota Bandung Yana Mulyana menanggapi kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak terhadap harga komoditas lainnya. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan berupaya meringankan beban masyarakat.
Pemerintah pusat telah menaikkan harga bahan bakar minyak BBM sejak Sabtu kemarin. Mengingat ini akan berdampak terhadap kenaikan harga komoditas lainnya, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana berharap proses pemulihan ekonomi di Bandung tidak terganggu. Pemerintah Kota Bandung memastikan akan berupaya meringankan beban masyarakat melalui program yang ada. Meski dampak kenaikan BBM pasti mempengaruhi biaya transportasi dan beberapa komoditas lainnya. Pihaknya tetap akan mengikuti kebijakan pemerintah dan berupaya meringankan beban masyarakat di Kota Bandung. Ya kan pasti berdampak terhadap harga. Mudah-mudahan nanti kita coba lihat kenaikannya berpengaruhnya seperti apa. Terus mudah-mudahan ada upaya dari pemerintah Kota Bandung yang pasti mudah-mudahan proses pemulihan ekonomi di Kota Bandung nggak terganggu. Seperti diketahui, beberapa harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite dari Rp7.600 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar dari Rp5.000 menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Demikian dilaporkan Arif Budi, TVRI Jawa Barat. KPK akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain, di antaranya 10 orang penganiaya anak di bawah umur menjadi tersangka di Majalengka. Guys, saya lagi ada di Bandung. Semalam tuh ditelepon Kang Emil, diminta datang ke sentra IKM yang ada di Jawa Barat. Sekarang kan pasca pandemi, alhamdulillah sudah mulai bangkit lagi. Keren banget kan? IKM harus semangat. IKM bangkit. Jabar juara, IKM berjaya. Ada wasi di Jawa Barat hari ini. 10 anggota kelompok bermotor di Kabupaten Majalengka kembali berulah. Para pelaku melakukan penganiayaan dan memberikan ancaman terhadap korban. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka meringkus 10 anggota geng motor yang terlibat penganiayaan terhadap 3 anak di bawah umur. Dari tangan tersangka turut diamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah handphone milik korban, 1 stun gun, dan sejumlah jaket identitas geng motor. Para pelaku ditangkap di lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Majalengka. Modus yang dilakukan berawal saat 3 orang korban, di antaranya Muhammad Rezik Ilham, menghindari perkelahian yang terjadi di sekitar depan gedung DPRD. Korban berlari ke dalam lapangan sintetis alun-alun Majalengka. Di sana, korban tertangkap dan disetrum dengan menggunakan alat kejut elektrik hingga mengakibatkan sempoyongan. Korban dinaikkan ke atas motor yang dikendarai para pelaku. Saat di perjalanan, handphone korban dimintai oleh tersangka dan berikutnya dibawa ke daerah Panglayungan, Kecamatan Panyingkiran. Baik kepada 3 orang korban ini karena orang tua mereka menyebutkan bahwa mereka dalam kondisi shock. Pada saat itu langsung disergap oleh kelompok bermotor. Inilah motivasi kita untuk melaksanakan penindakan terhadap mereka-mereka yang melakukan penyerangan. Para pelaku berpikir korban merupakan anggota geng motor yang selama ini musuh bebuyutannya. Namun kali ini pelaku salah sasaran. Demikian dilaporkan Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat. Satres Narkoba Polres Subang mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menangkap 18 orang tersangka. 18 orang tersangka penyalahgunaan narkoba ini ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Subang, Jawa Barat sepanjang 1 bulan terakhir. Dari 18 orang tersangka, 1 orang diantaranya merupakan pengedar narkoba di lingkungan Lapas Kelas 2A Subang.
Dalam waktu yang sama, Satres Narkoba Polres Subang juga mengamankan sabu sebanyak 675 gram, ganja 49 gram, tembakau sintetis atau tembakau gorila sebanyak 148 gram, serta sejumlah barang bukti yang lainnya. Menurut polisi, dalam aksinya, para tersangka menggunakan modus COD, dipetakan melalui aplikasi penunjuk arah, sistem tempel, hingga transaksi bertatap muka secara langsung. Ada beberapa modus operandi yang dilakukan, diantaranya sistem tempel, transfer, menggunakan teka, dan juga ada yang secara langsung. Tembakau sintetis 148 gram, bong atau alat hisap sebanyak 4 buah, timbangan digital 10 unit, kemudian korek api 5 buah, handphone 15 unit. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara 5 hingga seumur hidup. Dari sejumlah barang bukti yang disita, Satres Narkoba Polres Subang berhasil menyelamatkan ratusan jiwa generasi muda dari bahaya narkoba. Demikian dilaporkan Hari Ramdhani, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat sudah terbakar. Kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik. Seperti inilah video amatir kebakaran yang terjadi di SMP Negeri 2 Situraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Minggu petang. Petugas damkar dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api baru bisa dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan. Senin pagi, pihak sekolah meninjau kerusakan akibat kebakaran. Bangunan yang terbakar yakni toilet siswa dan gudang penyimpanan alat-alat kesenian serta 1 ruang kelas. Guna penyelidikan lebih lanjut, bangunan yang terbakar kini dipasang garis polisi. Kepala SMP Negeri 2 Situraja, Waria, mengatakan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik saat penjaga sekolah sedang menyalakan pompa air listrik untuk mengisi air di toilet sekolah. Karyawan ada di sini yang ada di SMP 2 setiap sore rutin untuk mengisi toren gitu Pak dari sumur. Ya. Hanya setelah itu beberapa jam kemudian terjadi kebakaran gitu, akibat konsleting listrik gitu Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Demikian dilaporkan Doni Irwandi, TVRI Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka memperingati hari jadi yang ke-6 komunitas Asep dan Hari Asep Internasional yang kedua, puluhan orang yang bernama Asep menggelar kegiatan bakti sosial. Komunitas Asep ini berharap kedepannya bisa berkontribusi membantu masyarakat yang membutuhkan. Puluhan orang yang bernama Asep berkumpul di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung dalam rangka memperingati komunitas Asep yang ke-6 yang jatuh pada tanggal 4 September. Dalam memperingati hari jadi yang ke-6 ini, berbagai kegiatan diselenggarakan, diantaranya bakti sosial kepada masyarakat, donor darah, dan santunan kepada anak yatim piatu. Dalam kegiatan tersebut, antusias seluruh anggota komunitas Asep ini sangat antusias dalam menyambut hari jadi yang ke-6. Ketua Umum Komunitas Asep Sofana, berkomitmen berbakti kepada masyarakat dan memberikan peranan positif bagi masyarakat banyak. Pada hari ini itu adalah Minangkala ke-6 kala yang pelaksanaannya disamakan atau bertepatan dengan Hari Asep Internasional yang kedua yang jatuh pada tanggal 4 September. Peringatan hari jadi komunitas Asep yang ke-6 ini dihadiri dari berbagai daerah. Loyalitas seluruh anggota KAA membuat persaudaraan semakin erat. Demikian laporkan Rian Agustian, TVRI Jawa Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi dengan sejumlah informasi lain dari Jawa Barat, kali ini mengenai olahraga dan diantaranya.
Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Oh ya gitu? Ya, terima kasih Anda masih bersama kami saudara di Jawa Barat hari ini. Kita lanjutkan lagi ke informasi olahraga. Sebanyak 15 pembalap junior U14 mengikuti babak kualifikasi dan race di ajang FIM Mini GP Indonesian Series yang merupakan penyaringan pembalap handal junior nasional yang nantinya akan mewakili Indonesia ke Mini GP Valencia. Ikut dalam FIM Mini GP Indonesia Series. Di hari pertama, 15 pembalap tersebut mengikuti babak kualifikasi untuk menentukan start position dan langsung melaksanakan race pertama. Kegiatan tersebut sudah dimulai dari penyisihan. Dari 50 pembalap junior dari berbagai daerah dan sekolah balap yang usianya antara 10 hingga 14 tahun. Dan dalam ajang FIM Mini GP Indonesia Series diikuti oleh 15 pembalap, yang nantinya 2 orang yang memiliki nilai tertinggi menjadi wakil Indonesia yang akan dikirim ke Valencia, yang bekerja sama dengan pemotor GP untuk mengikuti Mini GP. Kejuaraan ini kita bekerja sama dengan Dorna Sport, karena kita mencari bibit-bibit potensi di Indonesia. Jadi dari berbagai daerah ya semuanya ikut di FIM Mini GP Indonesia Series ini. Para pembalap junior tersebut masih dalam pengawasan dan bimbingan pelatih yang kebanyakan berasal dari sekolah-sekolah balap di Indonesia. Demikian dilaporkan Tony Sontani, TVRI Jawa Barat. Berkomitmen untuk mencetak hat-trick pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Sumatera Utara dan Aceh pada tahun 2024, M. Budiana secara resmi mendeklarasikan diri dalam konstelasi pemilihan Ketua KONI Jawa Barat periode 2022-2026. Berbekal dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pengurus KONI Jabar serta pengurus cabang olahraga, M. Budiana memutuskan untuk ikut ambil bagian dalam pemilihan Ketua KONI Jawa Barat periode 2022 hingga 2026. Mempertahankan prestasi olahraga Jabar di ajang PON ke-21 tahun 2024 menjadi tujuan utama program kerja yang disusun oleh Budiana. Tidak hanya itu, peningkatan kontribusi Jabar terhadap keprestasian olahraga nasional di ajang SEA Games, Asian Games hingga Olimpiade pun turut menjadi perhatiannya. Menurut Budiana, sistem yang sudah dibangun Ketua KONI sebelumnya sudah sangat baik, sehingga sangat disayangkan jika tidak berkesinambungan ke depannya. Tentu jika ada kekurangan, akan benahi untuk lebih baik. Dorongannya proses kesinambungan yang telah dikembangkan dengan sangat luar biasa oleh Pak Ahmad menjadi juara di multi event PON berturut-turut. Dan kembali kepada kesinambungan organisasi yang harus terjaga, itu menjadi semangat kami. Selain Budiana, sejumlah nama juga sudah menyatakan diri siap bersaing dalam pemilihan Ketua KONI Jabar periode 4 tahun ke depan. Di antaranya Arif Priyatno, Daud Ahmad, dan Gunario. Demikian dilaporkan Ahmad Wirahadi, TVRI Jawa Barat. Dari olahraga kita beralih ke informasi pariwisata. Pasca pancaroba yang ditandai adanya gelombang tinggi yang terjadi di Pantai Pangandaran beberapa hari lalu, kini kondisi tersebut sudah normal seperti biasanya. Untuk itu, objek wisata pantai yang ada di Pangandaran kembali bisa untuk dikunjungi oleh masyarakat. Beginilah keasikan para pengunjung atau wisatawan saat berada di pantai. Para wisatawan kini merasakan nyaman dan aman saat beraktivitas di bibir Pantai Pangandaran. Hal tersebut mengingat kondisi di Pantai Pangandaran sudah kembali normal seperti biasanya. Begitupun para pedagang sudah kembali beraktivitas. Nani, salah seorang pengunjung, mengaku merasa asik dan nyaman saat beraktivitas di pantai bersama keluarganya. Menurut Nani, dirinya tidak merasa khawatir saat berwisata ke Pangandaran, mengingat lokasi opis mudah untuk ditempuh.
Selain itu, kondisi suasana di objek wisata pantai sudah kembali normal seperti biasanya. Ke sini sama keluarga? Bu, udah berapa kali sih liburan ke Pangandaran? Baru kali ini. Bu, kenapa memilih ke laut, Bu, liburannya? Kalau aja sama Oh, belum pernah. Sementara itu, gelombang tinggi yang terjadi beberapa waktu yang lalu di pantai selatan sebagai fenomena alam tahunan atau sering dikenal dengan siklus pancaroba tahunan. Dan saat ini objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran, terutama objek wisata pantai, kini kembali dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai daerah di tanah air. Demikian dilaporkan Tang Safur Rahman, TVRI Jawa Barat. Dan saudara, berikut informasi cuaca yang kami terima dari BMKG. Informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Hanifah Paramita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.